Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bapak Ibu, tadi saya dari Gereja Metodis Indonesia, daerah Teluk Gong. Ada di sini orang Teluk Gong. Teluk Gong itu daerah belakang naga, begitu ya. Jadi kan kalau katanya kalau kota kepala naga, Tangerang buntut naga. Kalau dia bokongnya naga begitu. Becek terus, hujan nggak hujan banjir. Sekarang udah enggak ya? Orang Teluk Gong. Bapak Ibu, saya dari Teluk Gong ngebut sampai sini sebab saya pengen tiba di sini on time, berharap begitu. Dan puji Tuhan, saya tiba di sini sebelum ibadah dimulai begitu ya. Thank you Pastor Jerry taking over everything. Dan Bapak Ibu, tadi waktu di belokan putaran dari Cengkareng, U-turn menuju ke arah ini, waktu saya belok begitu Bapak Ibu, itu kan blind spot ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada seorang ibu pakai payung, main begini aja enak. Itu blind spot. Nggak tahu gimana, saya juga ngeliatnya kan ke sini. Ini ibu-ibu dari kanan. Feeling saya rem gym. Kayak ada ngasih tau, rem gym. Saya ngerem, cek, bunyi, cek, tuh belakang, cek, semua. Itu ibu-ibu dengan santai lewat. Dan mati, bu. Lu ya kalau kesenggol mobil gua, lu udah kagak bakal santai lu. Masuk rumah sakit. Dia kagak memperhatikan ada blind spot di jalan. Dia nggak ngerti ada blind spot di jalan. Dia main jalan aja begitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu it almost cost her life. Bapak Ibu, dalam hidup kita ada begitu banyak blind spot. Yang tanpa kita sadari, cost a lot of things in our life. Mungkin itu mengambil kesejahteraan kita, mungkin itu mengambil potensi kita untuk bertumbuh secara maksimal, mungkin itu bahkan mengambil kesempatan kita untuk menikmati berkat-berkat yang dari Allah. Blind spot itu harus setiap saat berusaha kita kenali, kita bongkar, kita kemudian berusaha untuk meminimalisir blind spot tersebut. Sehingga hidup kita bisa jadi lebih maksimal, lebih optimal memuliakan Tuhan. Alkitab Bapak Ibu Saudara adalah cara kita untuk memahami blind spot kita. Dengan membaca, merenungkan firman Allah, mengerti firman Allah Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk meminimalisir blind spot kita. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk lihat satu bagian firman Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu. Kok udah bisa pakai no? Oke, thank you. Yuk kita baca sama-sama 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 21, Bapak Ibu Saudara. 2 ayat yang kita baca. Ya, kita baca sama-sama. 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 21, 3, 2, iya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna, dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang suka berlayar? Saya kebetulan tinggalnya dulu di daerah Dadap, ya. Jadi daerah Tegalalur, jadi kalau mau ke Dadap tuh enak, ya. Lalu kemudian kalau mau ke Pulau Seribu tinggal naik perahu kecil. Biasanya saya tuh maunya berdiri di depan, ya. Rambut saya waktu itu gondrong, kurang lebih kayak rambutnya Awi nih sekarang begitu ya, dulu rambut saya. Jadi pas begitu ditiup angin, wih, maco banget. Tapi pas begitu kena gelombang, gue duduk juga. Takut juga Bapak Ibu Saudara. Laut sesuatu yang menyenangkan buat saya begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang laut nih Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang nahkoda yang mengendarai kapal pesiar yang cukup besar, kapal yacht begitu ya, yang cukup besar. Lalu kemudian dia jalan begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian tanpa dia sadari, ya, dia punya kompas rusak. Ketika dia mau belok ke kanan atau belok ke kiri, dia ngeliat kompas dia, kok rusak? Karena dia merasa dia adalah pelaut berpengalaman, Bapak Ibu Saudara, maka dia kemudian berusaha untuk mengikuti feelingnya, instingnya, berusaha untuk terus mengendalikan kapalnya tanpa mengandalkan kompas. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Nyasar, Bapak Ibu Saudara. Nyasar. Bapak Ibu, itu yang terjadi di dalam kehidupan Kristiani kita. Ketika kita menjalani hidup tanpa kompas hati, tanpa kemudian kita mengarahkan hati kita, memandang kompas itu, kita akan nyasar, Bapak Ibu Saudara. Penting bagi kita untuk memperhatikan kompas hati. Penting bagi kita untuk mengikuti kompas itu. Dan kompas hati kita adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah kita seringkali membiarkan kompas hati kita rusak. Kita membiarkan kompas kita
mengalami kekacauan tanpa melakukan apa-apa. Dan ini kemudian Bapak Ibu Saudara yang membuat hidup kekristenan kita menjadi kacau. Hal yang sama terjadi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Konteks dari ayat yang baru saja kita baca adalah bangsa Israel mendatangi Samuel dan berkata, nggak berani. Bapak Samuel, kami nggak mau lagi dipimpin oleh Allah. Sedangkan begini nih Bapak Samuel ya, kamu bagus mimpin, tapi anak-anak kamu itu loh, korup. Anak-anak kamu itu loh, nggak bisa dipegang, kata orang Israel. Jadi kami minta raja, Bapak Samuel. Kami minta raja. Nah, ketika Samuel mendengar bahwa bangsa Israel minta raja, dia marah, Bapak Ibu Saudara. Dia marah. Di satu sisi, egonya mungkin kena, begitu ya. Dia merasa ditolak. Tetapi di sisi yang lain, dia ngerti bahwa minta raja mengandung konsekuensi yang berbahaya. Bapak Ibu Saudara, kenapa berbahaya? Karena begini Bapak Ibu Saudara, selama ini bangsa Israel dipimpin secara teokratis. Allah yang memimpin langsung bangsa Israel melalui perantaraan nabinya. Jadi ketika bangsa Israel meminta raja, pemerintahan yang tadinya teokratis berubah menjadi monarkis. Bangsa ini dipimpin oleh raja, bukan lagi dipimpin oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa ini sebetulnya, itu sebabnya Allah kemudian berkata begini, kamu jangan marah. Bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku. Oleh sebab itu aku akan memberikan raja kepada mereka. Ayo, gua kasih rajanya. Gua kasih lu rajanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penolakan bangsa Israel kepada Allah lebih didasari oleh karena mereka memang ingin hidup dengan cara yang sama seperti bangsa yang lain. Jadi kalau bangsa lain punya raja, mereka juga mau punya raja. Bangsa lain, dalam tanda kutip, menyembah yang bukan Allah, mereka berpotensi untuk menyembah yang bukan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya mereka ingin raja. Dan penolakan dan keinginan mereka untuk punya raja adalah penolakan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah kemudian memberikan peringatan ini kepada bangsa Israel. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Bapak Ibu Saudara, dalam satu kalimat ini Allah menunjukkan sedikitnya 3 natur dari berhala. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, berhala adalah dewa kesia-siaan. El-Lilim. El-Lilim Bapak Ibu Saudara. El itu berasal dari kata Elohim. Jadi Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, Allah Yahweh disebut Elohim. Tapi Baal juga disebut Elohim. Itu terminologi generik Bapak Ibu ya. Terminologi generik. Jadi Bapak Ibu Saudara, dewa-dewa kesia-siaan. El-Lilim. Kata ini mengandung makna hal-hal yang tidak berharga dan tidak bermakna. Dari akar kata yang berarti tidak berdaya atau tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lain selain Dia itu adalah kesia-siaan. Sesuatu yang tidak berharga dan tidak memiliki makna. Dewa kesia-siaan. Natur yang kedua, berhala itu adalah Allah yang tidak berguna. Lo yoillu. Lo yoillu, Bapak Ibu Saudara. Lo itu berasal dari kata lo. Lo itu tidak. Illu itu berguna, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak berguna. Kayak la ilah, tidak ada ilah, begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak berguna, tidak memberikan keuntungan, tidak memberikan manfaat. Percis kayak ini nih Bapak Ibu Saudara ya. Percis kayak ini nih. Ban udah pecah, ada gunanya Bapak Ibu Saudara? Nggak ada gunanya. Itu botol kalau isinya udah nggak kepake, atau botolnya udah nggak ada isinya, apa gunanya Bapak Ibu Saudara? Dibuang. Persis seperti itu Bapak Ibu Saudara. Berhala itu persis seperti ban yang udah nggak bisa dipakai. Persis seperti botol yang udah nggak bisa dipakai. Nggak ada gunanya. Buang ke tempat sampah. Natur berhala yang ketiga, tidak dapat menolong. Lo yatsilu. Lo yatsilu. Nah yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, kalimat ini ditulis dalam bentuk imperfect. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, nggak pernah sempurna. Jadi, lu ya ilu, artinya dia sampai kapanpun, sampai titik yang paling sempurna, nggak akan pernah mencapai titik paling sempurna, dia tidak akan pernah bisa menolong. Secara mutlak tidak berguna, secara mutlak tidak mampu. Betul-betul piansui. Bahasa Ibraninya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhala itu seperti itu. Sia-sia, tidak memberi keuntungan, dan tidak mempunyai kemampuan apapun untuk menolong. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, isunya bukan pada berhala. Kayak gini ya.
Kita kan Kristen, kita menyembah Allah Tritunggal. Betul ya Bapak Ibu ya? Pilihan kita untuk menyembah Allah Tritunggal secara positif adalah memilih untuk menyembah Dia, tetapi secara negatif adalah menolak Allah yang lain. Sampai sini paham ya? Ada reason kenapa kita menolak Allah yang lain. Oke? Tetapi dan itu maksud saya, kita tuh nggak perlu diajarin untuk nolak yang bukan Allah. Karena kita tahu, yang bukan Allah itu pasti tidak bisa menolong, pasti tidak berguna, pasti secara mutlak tidak mampu menolong kita. Oke. Tapi kenapa ada banyak orang yang tetap terjerumus pada penyembahan berhala? Kenapa ya? Karena problemnya Bapak Ibu Saudara adalah pada hati kita. Bapak Ibu Saudara, ini problem yang sesungguhnya tak suruh. Tak suruh artinya begini Bapak Ibu Saudara. Saya berbalik, saya berpaling, saya menyimpang, saya menjauh, saya meninggalkan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kamu berbalik kepada berhala kesia-siaan. Jangan berbalik pada berhala kesia-siaan. Nah masalahnya berbaliknya ini atau tak suruh ini adalah sebuah tindakan sukarela dan disengaja. Tindakan sukarela dan disengaja. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, tak suruh artinya saya pindah. Gini ya. Saya tadinya di kotak ini, tak suruh, saya pindah ke sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kepindahan saya ini bukan hilaf. Bukan nggak disengaja. Bukan kepleset, gue pindah. Nggak gitu Bapak Ibu Saudara. Kepindahan saya ke kotak ini adalah sebuah kesengajaan, sebuah keputusan hati nurani, sebuah pemahaman mutlak, sebuah keinginan yang kuat. Saya mau pindah ke sini. Yang namanya selingkuh, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah hilaf. Itu pasti disengaja dengan semua konsekuensi logisnya. Saya ngerti konsekuensinya akan begini, tapi tetap sengaja dilakukan. Itu tak suruh namanya. Saya dengan sengaja pindah. Saya dengan sengaja belok. Nah Bapak Ibu Saudara, sementara Allah memberikan dirinya kepada bangsa Israel dan mengingatkan bangsa Israel pada kesia-siaan berhala, bangsa Israel diingatkan begini, udah tahu itu sia-sia. Jangan dengan sengaja hati lo belok. Nah problemnya Bapak Ibu Saudara dengan berhala adalah bukan kita tidak mengerti bahwa itu adalah kesia-siaan. Problemnya kita adalah hati kita dengan sengaja tetap cenderung ke arah berhala. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala adalah sebuah pengkhianatan yang dianggap serius oleh Allah. Karena di dalam tindakan kita menyembah berhala ada sebuah kesengajaan, kesadaran, dan keputusan yang kuat untuk meninggalkan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, problem kita, masalahnya bukan pada berhala. Problem kita ada pada hati. Sementara kita tahu berhala itu kesia-siaan, keputusan untuk tetap berpaling pada berhala, masalahnya ada pada hati. Hati kita bermasalah, hati kita membatu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ini saatnya bagi kita untuk koreksi hati. Bapak Ibu, Kolose pasal 3 ayat 5-6 berkata begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan di sini. Paulus mengatakan bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. So, Bapak Ibu Saudara, as you can see, penyembahan berhala bukan masalah ada patung atau nggak ada patung. Penyembahan berhala adalah masalah sikap hati. Hati dengan sengaja tak suruh pindah. Kalau kita belajar materi kita tentang berhala sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, kita ngerti bahwa penyembahan berhala itu adalah saya mengharapkan pertolongan yang seyogyanya hanya saya dapatkan dari Allah, dari ilah yang lain. Saya mengharapkan dari ilah ini saya mendapatkan sesuatu yang seharusnya saya dapatkan dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah sikap hati dengan sengaja saya mengharapkan sesuatu yang dari Allah. Kebahagiaan yang bukan dari Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya nggak perlu patung dalam penyembahan berhala. Nggak perlu objek dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala semata-mata sikap hati, Bapak Ibu Saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, isunya adalah sikap hati kita. Ketika sikap hati kita keliru, Bapak Ibu Saudara, kita akan sulit untuk menikmati Yesus. Bapak Ibu Saudara tahu ini? Gambar apa?
The Last Supper, Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus. Oke ya, yang kita sebut sekarang perjamuan kudus. Kalau kita ngelihat gambarnya siapa? Michelangelo ya. Yang duduknya bareng-bareng gitu ya di atas meja, lalu kemudian saling lihat satu dengan yang lain. Cekrek, foto. Fotonya tersebar di mana-mana tuh ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau ketemu lukisan-lukisan kayak gini, Bapak Ibu harus ngerti si pelukis itu sedang menceritakan sesuatu melalui gambar. Oke ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan gambarnya Michelangelo, itu Bapak Ibu akan perhatikan Yesus sedang belah roti, lalu kemudian ada orang yang tiduran di dadanya Yesus, lalu kemudian ada satu orang yang begini nih. Ya, satu orang, perhatiin deh, nanti tuh yang duduk di meja tuh, ya, perhatiin, ada orang yang begini. Sambil bawa kantong. Itu siapa? Sekarang perhatiin di sini, jumlah muridnya berapa? Yuk, hitung ya. Ini Sifu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa murid? Ada berapa murid? Perhatiin lagi, ada berapa murid? 12 di mana, Cik? Nih. Ya. Kenapa dia ada di sini? Secara simbolik dia ingin ngasih tahu begini nih. Ada satu orang yang pergi keluar dari lingkaran komunitas ini. Dia keluar, dia berada di titik yang paling belakang, dia berada di titik yang paling gelap. Bapak Ibu, ini adalah bentuk perjamuan kudus yang sebetulnya menurut perjanjian lama. Ini begini memang menurut tradisi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu makan sambil rebahan. Oke ya, makan sambil rebahan, dan ini Yohanes Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Yesus. Bapak Ibu lihat, perhatikannya begitu intim, begitu akrab, mereka bertukar cerita, Yesus mencurahkan isi hatinya, lalu kemudian mereka saling, mereka mendengarkan, mencerna firman, menikmati kebersamaan dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu orang yang berada di luar lingkaran. Satu orang yang berada di luar lingkaran. Orang yang tidak menikmati persekutuan dengan gurunya. Orang yang tidak menikmati persekutuan dengan saudara seimannya. Orang yang tidak menikmati ajaran gurunya. Orang yang tidak menikmati pecahnya roti itu secara utuh, Bapak Ibu Saudara. Orang ini pergi ke belakang dengan satu niat, Bapak Ibu Saudara. Niatnya apa? Bukan jual Yesus. Dapat duit. 30 keping perak harga seorang budak, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa kecenderungan Yudas ini bukan kali pertama, ini pecah telurnya, Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yudas berulang-ulang mengebiri uang yang dipersembahkan oleh banyak orang kepada mereka. Ngambil dari kas, ngambil dari kas, ngambil dari kas. Mencuri, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Yudas itu punya sesuatu yang salah di hatinya nih. Dia lebih mencintai mamon daripada dia mencintai gurunya. Lalu kemudian di malam perjamuan, pecah telur, dia jual sekalian gurunya. Dua hal kita belajar nih Bapak Ibu Saudara tentang berhala. Di satu sisi, berhala akan membuat kita keluar dari lingkaran berkat. Berhala akan membuat kita keluar dari lingkaran komunitas. Berhala akan membuat kita keluar dari berkat yang seharusnya kita terima dari Yesus. Tapi di saat yang bersamaan, Bapak Ibu Saudara, lihat ya, berhala itu sifatnya progresif. Artinya, dia nggak pernah statis jalan di tempat. Oh, berhala, misalnya kecenderungan pada percabulan. Wah, dia akan tetap di sini. Dia cuma ngelihat Batseba mandi aja begitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh berkati kita pindah dari depan kolam renang rada ke sini dikit, Bapak Ibu. Kalau terus-terusan ada depan kolam renang, kejadian Samson, kejadian Daud terjadi lagi, Bapak Ibu. Ya kita mesti rada pindah dikit minggir. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak ada ceritanya kayak Daud tuh ya begini. Bapak Ibu, kan dia ceritanya cuma Daud ngeliat Batseba mandi. Lu kira Daudnya cuma lihat cuma sekali, Bapak Ibu? Itu kejadian progresif. Daud ngelihat, ih Tuhan tolong. Besokannya dia begini lagi. Ih, ada yang mandi lagi. Oh Tuhan tolong, 2 kali. Besokannya dia datang lagi, ketiga kali. Oh Tuhan tolong. Keempat kali, oh Tuhan tolong. Kelima kali, oh Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara, itu nggak pernah statis jalan di tempat. Dia progresif, pasti tambah buruk. Pasti. Dari ngentit duit dikit-dikit, Bapak Ibu Saudara, dari brankas, lama-lama jual gurunya sekalian. Berhala, jika tidak kita atasi dengan segera, akan tiba saatnya dia menghancurkan seluruh hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Saya ini ada kunci nih Bapak Ibu ya. Ada kunci nih Bapak Ibu. Kunci ini buat apa? Buat buka pintu mobil. Bisa nggak saya pakai buat buka pintu? Sini. Nggak bisa. Oke. Kunci mobil ini Bapak Ibu Saudara, ini gua nggak tahu gimana cara bukanya. Pokoknya dalamnya ada kuncinya aja begitu Bapak Ibu ya. Dalamnya kunci rumah. Ya. Tuh, ini fungsinya istri Bapak Ibu Saudara, membantu ngonciin suami di depan. Ini nih Bapak Ibu Saudara, masukin ke mobil. Cekrek, bisa? Nggak bisa. Masukin ke pintu ini, cekrek. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kuncinya nggak berguna dong? Hah? Enggak, kuncinya tetap berguna. Nggak ada kunci ini kok nggak masuk rumah. Masalahnya kunci ini tidak cocok untuk buka pintu yang lain kecuali buka pintu rumah saya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sama nih Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ingin menerima berkat ilahi, kuncinya harus Yesus. Nggak bisa berhala yang lain. Bapak Ibu ingin hidup Bapak Ibu Saudara diberkati, ingin hidup Bapak Ibu Saudara damai sejahtera, kuncinya cuma Yesus. Nggak bisa pakai yang lain. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita pengen buka pintu berkat ini, kita pakai kunci yang lain. Nah, di dalam hati kita ada begitu banyak kunci yang kita gunakan untuk buka pintu berkat. Walhasil Bapak Ibu Saudara, kesalahan ini membuat kita tidak pernah mendapatkan berkat apa-apa dari Allah. Yuk kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, kunci-kunci apa sih yang biasa kita pakai? Ada 5 berhala yang saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu. Berhala yang ada di hati tanpa perlu adanya patung. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah berhala kenyamanan. Berhala kenyamanan memuja kehidupan yang mudah, aman, dan bebas dari penderitaan. Oke. Berhala kenyamanan memuja kehidupan yang mudah, aman, dan bebas dari penderitaan. Intinya adalah gua nggak mau menderita. Bentuknya dapat berupa kemalasan, gaya hidup santai, easy going life, atau pencarian konstan akan kesenangan dan relaksasi. Pokoknya begini nih Bapak Ibu Saudara. Pokoknya mager is my way. Mager is my life, Bapak Ibu Saudara ya. Gaya hidupnya easy going, udahlah santai aja lah ya. Atau dia pokoknya kerja dikit, pengennya healing. Habis kerja dikit, healing. Kerja dikit, healing. Judulnya adalah gua nggak boleh susah. Nah, karena punya berhala ini Bapak Ibu Saudara, akibatnya mereka menjadi kurang produktif dan mudah bosan. Coba ya, yang punya anak ABG. Kalau dia udah hobi main game, ketika ditanya, ketika kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol sama teman kita gitu ya, dia hobi main game nih. Kita tanya, gimana tadi? Boring, bosen. Judulnya anak main game itu kalau ditanya, gimana? Bosen judulnya. Ditanya gimana? Bosen. Karena buat dia, Bapak Ibu Saudara, kalau itu nggak nyaman buat dia, hal yang lain membosankan. Jadi Bapak Ibu Saudara, akibat punya berhala kenyamanan, hidupnya jadi kurang produktif dan mudah bosen. Bapak Ibu, perhatikan kata kurang produktif di sini. Saya selalu punya kebiasaan gini, ngomong sama istri saya, ngomong sama anak saya bilang begini, hari ini cukup menyenangkan, karena saya melakukan banyak hal yang berguna. Bapak Ibu pernah mikir gitu nggak? Selain jam kantor, hal apa yang Bapak Ibu lakukan yang menurut Bapak Ibu produktif, berguna buat orang lain, dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Pernah mikir gitu gak? Hari kemarin, Joan foto gitu ya. Lalu kemudian paginya, udah siap-siap, dandan gitu ya. Lalu bapaknya ngebut, nyampe tempat foto. Udah nyampe tempat foto, udah pas mau keluar, mau ke arah rumah sakit. Tiba-tiba telepon bunyi, "Pak, salah baju, warnanya putih." Balik lagi, shoot, ambil baju putih. Set, udah selesai ambil baju putih, pergi ke rumah sakit. Si Johan foto, cekrek. Saya ngurusin ada jemaat yang lagi sakit. Pulang, langsung jemput Johan. Set, bawa dia ke sekolah. Latihan debat. Habis latihan debat, baru bawa pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, buat saya, Johan seharusnya puas. Karena hari itu produktif. Anak saya satunya lagi, main dari pagi. Tidak produktif. Tapi produktif kan ya, produktif bikin film dia. Bikin film. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat ya, pernah nggak kita mikir dalam satu hari itu kita numpuk produktivitas apa?
Sebab kalau nggak begitu, mungkin kita sedang dibelenggu oleh berhala kenyamanan. Nah, ketakutan terbesar orang yang punya berhala kenyamanan sebetulnya adalah dia takut merasa terluka atau diabaikan. Mungkin selama ini dia kalau ngerjain sesuatu dapatnya kritik. Jadi karena dia selalu ngerjain sesuatu dapatnya kritik, dia mikirnya udahlah, nggak usah dikerjain lah, ntar gua dikritik lagi. Jadi dia sebetulnya takut terluka, takut merasa diabaikan, dan dia memilih untuk bersembunyi. Tahu kura-kura? Jalannya pelan-pelan, nyantai bleh, kayak kura-kura. Gua heran anak muda zaman sekarang sebutannya, santai aja kayak onta di Arab. Onta mana santai? Yang santai itu kura-kura, nyantai pelan-pelan. Begitu ada bahaya masuk ke dalam dia punya tempurung, dia masuk begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang dengan berhala kenyamanan kayak kura-kura. Ya. Begitu ada sesuatu dia langsung sembunyi cek di dalam kenyamanan dia. Berhala yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Berhala yang kedua adalah berhala penerimaan. Berhala penerimaan menjadikan persetujuan atau disukai oleh orang lain sebagai sumber nilai diri. Jadi kalau dia nggak disukai orang, dia merasa gue nggak bernilai. Kalau dia nggak punya teman, atau dia diomongin teman, atau temannya mulai pasang muka begini, dia merasa dia nggak bernilai begitu Bapak Ibu Saudara. Buat dia nilai diri dia tergantung pada penerimaan temannya. Nah Bapak Ibu Saudara, bentuknya seringkali menunjukkan keramahan, kebaikan, dan perhatian berlebihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya begitu ya, orang tuh ya, orang yang punya berhala penerimaan biasanya begini, Jerry, aduh udah lama nggak kelihatan kemana aja. Begitu ya, modelannya kayak begitu tuh Bapak Ibu Saudara, ya. Kayak gue maksudnya. Nah itu namanya berhala, kemungkinan itu dikuasai oleh berhala penerimaan. Dia ramah, dia baik begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya, dia melakukan keramahan dan kebaikan itu bukan buat Jerry-nya, bukan buat orang lain. Tapi buat diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu alat untuk mendapatkan validasi eksternal. Oh dia orangnya baik, dia orangnya oke kok. Nah Bapak Ibu Saudara, akibatnya orang dengan berhala penerimaan itu kurang mandiri secara emosional. Harga dirinya tergantung pada pendapat orang lain. Begitu orang nggak suka, harga dirinya langsung jatuh. Begitu orang nggak memberi penghargaan, harga dirinya jatuh. Begitu merasa kurang teman, harga dirinya jatuh. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahaya. Saya suka ingetin anak-anak saya. Jangan ngandelin penampilan luar. Jangan terlalu pusing dengan penilaian orang yang di luar. Orang mau terima lu, orang mau tolak lu, tolak lu. Ngerti gak sih maksudnya gini Bapak Ibu ya? Orang terima kita, nggak tergantung kita kadang-kadang lu. Emang dia nggak suka ya? Nggak suka. Nggak peduli mau kita lakukan apa, dia nggak suka. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tergantung pada penilaian orang terhadap kita, waduh Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar percis kayak apa ya? Kayak kayak perahu yang ada di pinggir pantai ditiup angin begini-begini nih. Nggak pernah punya pendirian. Nah Bapak Ibu Saudara, ketakutan orang dengan berhala penerimaan adalah takut penolakan. Itu sebabnya mereka sulit berkata tidak. Yulia kerjain ini ya. Iya. Tambah lagi kerjain ini ya. Iya. Kerjain ini ya. Iya. Jadi gambarannya kayak gini nih Bapak Ibu. Kerjain ini ya. Iya. Kerjain ini ya. Iya. Kerjain ini ya. Oke. Kerjain ini ya. Oke. Kerjain ini ya. Oh. Lama-lama dia begini Bapak Ibu Saudara. Amsyong. Lama-lama Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena takut nolak, akhirnya pakai semua, diiyain semua. Nah Bapak Ibu Saudara, akibatnya pada akhirnya perasaannya tertekan. Dia merasa hubungan yang tadinya bagus, jadi tidak menyenangkan. Dia merasa kerja yang tadinya enak, jadi tidak menyenangkan. Semua jadi beban Bapak Ibu Saudara. Berhala pengakuan yang ketiga. Mirip dengan berhala penerimaan, tetapi lebih berfokus pada pencapaian dan prestasi untuk dapat pujian dan penghormatan. Ini gila nih Bapak Ibu Saudara. Saya ngeliat banyak banget orang yang kena berhala pengakuan, produktif banget. Produktif banget. Pokoknya dia kerja keras, dia mempunyai banyak prestasi, dan dia lakukan itu supaya orang bilang, dia orang hebat. Dia orang hebat. Dia orang hebat, Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka ini mendefinisikan diri melalui kerja keras, pengorbanan, dan keahlian mereka. Mereka punya fokus yang berlebihan pada pencapaian. Akibatnya mereka jadi kurang disukai dalam hubungan personal karena dianggap sombong dan tidak peka. Memang begitu, Bapak Ibu. Orang dengan berhala pengakuan melakukan banyak hal. Nge-push prestasi, begitu ya. Misalnya saya bosnya Lukas nih ya. Kerjanya Lukas itu kan sebetulnya jadi punyanya saya. Kalau di atasan, saya push si Lukas. Kas, lu cepetan Kas, ayo kerjain Kas. Aduh, gua ada acara gini, nggak bisa lu utamain kerjaan. Lu ya betul-betul nggak punya loyalitas lu. Wah, pokoknya saya nekan dia supaya dia itu ngerjain apa yang saya mau. Gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena tim Lukas adalah tim saya perlu nge-push dia, supaya apa? Supaya nilai timnya saya bagus. Kalau nilai timnya saya bagus, berarti saya dapat pengakuan. Paham ya Bapak Ibu?
hubungannya jadi nggak enak sama orang lain. Nah, ketakutan terbesarnya adalah gagal. Takut gagal. Pokoknya nggak boleh gagal. Pokoknya kerja itu harus bagaimana. Nggak boleh gagal. Dan takut menjadi tidak relevan. Makanya orang yang, kalau hamba Tuhan ya, dengan berhala pengakuan, nggak pernah terima emeritus. Nggak mau pensiun. Nggak mau diatur gimana caranya supaya nggak pensiun, Bapak Ibu Saudara. Oke? Berhala kendali, berhala yang keempat. Mencari pengaruh, otoritas, dan kemampuan untuk mendominasi orang lain atau keadaan sebagai sumber makna hidup. Jadi orang dengan berhala kendali itu ngatur orang, Bapak Ibu Saudara, sampai detail-detail jadi atur semuanya, Bapak Ibu Saudara. Pakai baju warna apa, pakai baju kayak bagaimana, diatur begitu, Bapak Ibu. Ya, itu kalau bisa ya dia bikin kotak, orang dimasukin ke dalam kotak begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau kotaknya kecil, orang dimasukin kejepit, Bapak Ibu. Kotaknya misalnya buat saya, kan orang dengan berhala kendali kan tetap kotaknya ukurannya dia. Kalau saya dengan berhala kendali, saya bikin kotak berarti ukurannya saya kan. Nah, saya maksa Jerry masuk ke dalam kotak itu, bengek dia, Bapak Ibu Saudara, langsung langsing. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang dengan berhala kendali itu, ya, dia sangat menghargai kompetensi dan manajemen yang ketat. Kenapa? Karena buat dia begini, lu harus punya kompetensi yang baik. Jadi ketika dia ngeliat orang tanpa kompetensi, dia langsung ngeremehin. Langsung di-exclude, langsung dibuang. Lalu kemudian di saat yang bersamaan, dia menggunakan manajemen yang ketat. Pokoknya ini harus begini ya, dari sini jam segini harus datang ya. Ini pokoknya semua diatur secara ketat, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa let go. Nah, akibatnya Bapak Ibu Saudara, mereka sulit bersosialisasi, merasa kesepian, dan kehilangan spontanitas. Orang dengan berhala kendali hampir tidak pernah spontan, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa spontan. Kenapa? Karena dia takut spontanitas dia membuat dia kehilangan kendali. Mudah marah. Mudah marah, Bapak Ibu Saudara ya. Dan mudah marah ketika dihakimi atau diserang. Karena itu mengancam rasa kontrol mereka. Jadi kalau misalnya kita ngasih tahu, ini nggak bisa kayak begini, ini nggak bisa kayak begitu, kita berbeda pendapat. Dia marah, Bapak Ibu Saudara. Marahnya kadang-kadang karena apa? Karena kalau gua dimarahin, yang terancam hilang itu kendalinya gua, gitu ya. Takut ketidakpastian, takut kekacauan. Jadi begitu kacau, takut. Begitu tidak pasti, takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, hampir nggak pernah santai orang dengan berhala kendali ini. Walaupun tidur, Bapak Ibu Saudara, tapi otaknya kerja terus. Kurang lebih seperti ini. Nah, berhala yang terakhir adalah berhala kuasa, Bapak Ibu Saudara. Orang dengan berhala kuasa mempercayai bahwa kebahagiaan dan keamanan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu dalam hidup berjalan sesuai dengan rencana dan keinginannya. Jadi, kebahagiaan akan didapatkan kalau semua berjalan dengan sesuai dengan keinginannya. Bentuknya bisa berupa keyakinan diri yang berlebihan, obsesi pada jabatan, atau ambisi untuk selalu berada di puncak. Ini orang dengan berhala kuasa ya Bapak Ibu ya. Itu teman-temannya lama-lama dipinggirin. Lu pilihannya cuma dua. Nggak pernah ada yang namanya rekan kerja equal. Yang ada adalah gua di atas dan lu di bawah. Jadi pilihannya bukan lu yang di atas, gue yang di atas, bukan itu pilihannya. Pilihannya adalah gue di atas, lu yang di bawah. Cuma dikasih dua pilihan itu. Gue di atas, lu di bawah. Dengan kata lain, kita yang di bawah, ya akan terus berada di bawah. Orang dengan berhala kekuasaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Seringkali merasa terbebani oleh tanggung jawab yang mereka pikul. Itu problemnya mereka. Ketakutan terbesarnya adalah dihina atau kehilangan otoritas. Jadi kalau misalnya nggak punya otoritas, nggak megang otoritas, dia merasa takut, Bapak Ibu. Emosi yang sering muncul adalah marah ketika merasa dimanfaatkan atau dimanipulasi. Ya serba salah sih. Problemnya memang di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya coba bawain kelima berhala ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatiin, kira-kira berhala Bapak Ibu yang mana? Halo? Berhalanya yang mana? Bapak Ibu perhatiin ya. Konsekuensi dari berhala ini. Coba misalnya contoh ya. Kita lihat ke sini nih. Kita ngomong berhala penerima, ini berhalanya saya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya tidak mengatasi berhala ini, saya akan jadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang selalu nempel sama orang lain demi pengakuan. Saya akan jadi orang yang penuh dengan beban karena saya nggak pernah berkata tidak. Saya nggak berani punya pendapat berdiri sendiri. Dan in the end of the day, saya akan benci diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya nggak berani mengungkapkan pendapat saya. Bapak Ibu perhatikan ini. Orang dengan berhala kendali, orang dengan berhala pengakuan, bisa punya hubungan yang baik gak dengan orang lain? Secara mendalam? Nggak bisa. Hubungan di permukaan oke, tapi di mendalam nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Orang dengan berhala kendali bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Cenderung gampang stres gak? Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Setiap orang punya berhala. Kalau Anda tidak mengatasi berhala Anda, berhala itu akan mengkonsumsi Anda. Bapak Ibu Saudara, di gereja ini, kita punya bahan PA,
yang nolong Bapak Ibu untuk mengenali berhala itu lebih dalam. Lalu kemudian kita punya supporting group. Kita punya supporting group di dalam KOI. KOI itu komunitas Injil yang akan menolong kita melalui bahan PA ini, kita bahas bersama-sama dan menolong kita gimana caranya kita mengatasi berhala itu dari dalam hidup kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jangan ada berhala di hati kita. Sebab ketika berhala itu ada di hati kita nggak akan pernah bisa menikmati Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketika sebuah kompas rusak, apa yang harus kita lakukan? Ketika sebuah kompas rusak, yang harus kita lakukan adalah perbaiki kompas itu. Oke. Ketika hati kita rusak, kompas itu kan harusnya selalu nunjuk utara. Ketika kompas kita tidak lagi nunjuk ke arah utara, harus dikalibrasi kompasnya Bapak Ibu Saudara. Nah, kompasnya harus dikalibrasi sehingga terus menunjuk ke arah utara Bapak Ibu. Begitu pula dengan hati kita. Kalau hati kita mulai tidak lagi mengacu kepada Yesus, karena mulai mengacu pada berhala yang lain Bapak Ibu, kita harus mengkalibrasi hati. Kita harus menghilangkan, kita harus meminimalisir, menghilangkan semua berhala yang ada di sekeliling hati kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kita harus mengarahkan kembali hati kita kepada Yesus. Sean, anak saya, dia bilang begini, Pes, melalui bengkel tarung Pes, saya bawa anak muda jadi orang yang lebih baik. Iya Pes, itu anak broken home. Iya Pes, itu anak tukang mabuk. Iya Pes, itu anak udah punya anak. Serius Bapak Ibu, anak bengkel tarung ada yang udah punya anak. Padahal usianya belum 20, tapi sudah punya anak. Iya Pes, saya tolong katanya. Saya bilang begini, Sean, nggak usah bangga kalau kita bisa bikin orang jadi lebih baik. Karena apa? Karena untuk jadi lebih baik, cuma perlu belajar meditasi. Cuma perlu belajar PMP, pendidikan moral Pancasila. Kita perlu bukan membawa orang jadi lebih baik. Kita perlu membawa orang mengenal Yesus. Sebab kalau dia jadi baik, dia berdiri di dalam kekuatan sendiri. Tapi kalau dia bersama Yesus, dia akan terus-menerus menghisap kehidupan dari Yesus. Kalau dia jadi orang baik, ketika dia menghadapi masalah, dia akan selalu cari cara gimana caranya mengatasi masalah itu dengan kekuatan dia sendiri. In the end of the day, dia cari pertolongan orang lain. Tapi kalau dia punya Yesus, dia punya sumber yang tidak habis. Sumber yang tidak akan pernah lekang. Sumber yang selalu ada untuk menolong dia, Bapak Ibu Saudara. Perlu bawa orang pada Yesus. Dan hari ini, saya dorong Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu kembali kepada Yesus. Arahkan kembali hatimu kepada Yesus, bukan kepada berhala. Jangan cari kebahagiaanmu dari berhala-berhala di sekelilingmu, dari berhala-berhala di dalam hatimu. Cari kebahagiaanmu dari Yesus. Itu sebabnya kalibrasikan hati ke arah Yesus. Yuk semuanya gini, taruh tangan jauh-jauh. Sekarang nggak usah liatin jari telunjuknya, nggak usah lihat jari telunjuknya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ketika Bapak Ibu begini dan Bapak Ibu nggak memperhatikan jari telunjuknya, kelihatannya Bapak Ibu ngelihat sekeliling, tapi sebetulnya you don't pay attention on anything sih sebetulnya. Betul nggak? Ini gini nih, jangan liatin jari telunjuknya. Gini aja. Lu pikir lu lagi lihat apa? Sekeliling, kiri kanan? Enggak. Sebetulnya waktu kita begini, kiri pun nggak jelas, kanan pun nggak jelas. Betul nggak? Iya. Sekarang fokus liatin jarinya. Ketika fokus ngeliatin jarinya, yang lain kelihatannya buram, betul nggak? Tapi jari kita jelas. Paling nggak kita dapat jarinya. Dan ketika kita fokus pada jarinya, yang lain jadi buram. Kalau lu nggak fokus sama Yesus, lu sebetulnya juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau lu fokus sama Yesus, yang lain jadi buram, and you get Jesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa.